Dan setiap orang beriman yang dia tidak menyekutukan Allah pasti mendapatkan pengampunan. Selama dia tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, pasti dia apa? Dia mendapatkan pengampunan dari Allah sebesar apapun dosanya, kata Nabi Muhammad SAW. Perkara yang mungkin banyak kita lalaikan, padahal ini adalah inti yang akan menyinggung daripada keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah." Kata Nabi Muhammad SAW, siapa di antara kalian yang mengaku dirinya beriman, yang mengaku mengatakan seorang mukmin sejati, dan dia percaya dengan akan adanya hari akhir, dia beriman kepada Allah, dia yakin akan adanya hari pembalasan, kata Nabi Muhammad, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Berarti perkara menyambung tali silaturahmi dihubungkan sama Nabi Muhammad SAW dengan inti keimanan kita. Kalau kita tahu keimanan ini yang akan keluar hukumnya itu bukan halal, bukan haram, bukan makruh, bukan sunnah. Tapi kalau sudah menyangkut keimanan, ini hukumnya antara dia beriman atau dia kafir, antara dia beriman atau dia munafik. Waliyadzubillah. Maka di sini Nabi Muhammad menghubungkan satu amalan yang dihubungkan langsung daripada inti keimanan kita. Yang artinya apa? Kalau kita mengaku diri kita beriman dan beramal soleh, maka kita harus punya sifat ini. Sebaliknya juga seperti itu maknanya. Ketika kita mengaku diri kita beriman, ketika kita tidak mau menghubungkan tali silaturahmi, maka jangan mengaku diri kita ini beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini ditegaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya, yang mana beliau mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura musliman fawqa thalathi layalin. Tidak halal hukumnya, kata Nabi Muhammad. Tidak boleh seorang mukmin, seorang muslim itu mendiamkan saudaranya, memutus hubungan dengan saudaranya lebih daripada 3 malam. Lebih dari 3 malam tidak boleh, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan akan berpengaruh, kata Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang terus membiarkan tali silaturahminya terputus sampai nanti meninggal dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in mata ala siramihima. Ketika mereka berdua yang saling bermusuhan memutus tali silaturahmi, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum berdamai, belum memaaf-maafkan. Apa kata Allah? Lam yadkhulal jannata jami'an abadan. Mereka berdua tidak akan masuk surga abadan selamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menyinggung dan menyangkut bahwasanya dosa tersebut adalah dosa yang sangat besar. Ya. Mulai daripada memutus hubungan lebih daripada 3 hari. Kemudian sampai diteruskan lebih daripada 3 hari, akan terus dosanya ditanggung sampai meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyadzubillah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam urusan keseharian kita, mengatakan bahwasannya di dalam 1 minggu itu ada 2 hari, kata Nabi Muhammad, yang mana hari tersebut Allah melapangkan maghfirahnya, pintu maghfirahnya, pintu pengampunannya dibuka lebar-lebar. Artinya hampir dikatakan mustahil orang tersebut, seorang mukmin beriman kepada Allah, di hari tersebut tidak mendapatkan pengampunan, hampir dikatakan mustahil. Karena saking luas dan lebarnya pengampunan Allah di hari tersebut. Hari apa itu? Kata Nabi Muhammad, fi kulli itsnain wa khamis. Setiap hari Senin dan hari Kamis. Nah, hari Senin sekarang ini. Hari Senin dan hari apa? Hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis Allah buka lebar-lebar, kata Nabi Muhammad SAW, pintu pengampunannya. Dan setiap orang beriman yang dia tidak menyekutukan Allah pasti mendapatkan pengampunan. Selama dia tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, pasti dia apa? Dia mendapatkan pengampunan dari Allah sebesar apapun dosanya, kata Nabi Muhammad SAW. Kecuali, kata Nabi Muhammad, kecuali siapa? Illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali 2 saudara
yang mana di antara mereka satu sama lain sedang mendapatkan problem atau masalah atau kedengkian atau permusuhan. Dua orang ini bagaimana? Apakah dia tidak mendapatkan pengampunan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang hendak menghapus daripada dosa-dosa, maka Allah mengatakan, wahai malaikatku, tunda dulu pengampunan untuk mereka berdua. Tunda dulu pengampunan untuk mereka berdua sampai mereka berdamai. Artinya apa? Selama apa kita ini memutus tali silaturahmi, segitu juga kita diharamkan oleh Allah dari pengampunannya. Selama apa kita ini meninggikan ego kita untuk tidak mau memaafkan, untuk tidak tahu menyambung tali silaturahmi, yang akan rugi siapa? Ya kita sendiri. Karena kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengampunannya setiap hari Senin dan hari apa? Hari Kamis. Kata Allah, tunggu dulu, jangan kau berikan pengampunan kepada mereka sampai mereka berdamai. Terus seperti itu setiap hari Senin dan hari Kamis, kata Nabi Muhammad SAW di dalam riwayatnya di dalam Sahih Muslim. Ya, bahkan ketika malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, kita tahu malam nisfu min Sya'ban ini Nabi Muhammad SAW ini menghabiskan malam tersebut untuk beribadah kepada Allah. Pernah di suatu malam ketika malam nisfu min Sya'ban, Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidah Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah, di malam ini Allah membebaskan umatku dari api neraka sebanyak bulu yang ada di domba orang-orang Bani Kalab. Jadi terkenal di Arab sana ada suku Bani Kilab atau Bani Kalab. Suku tersebut mayoritas orang-orangnya ini pengembala, sehingga banyak sekali kambing di sana. Allah mengatakan sebanyak bulu daripada kambingnya suku Kalab ini, Allah akan menjauhkan atau menghapus nama-nama umatku daripada api neraka. Alias banyak sekali. Satu kambing ini ada berapa bulu? Dan itu ada ratusan ribu kambing di sana. Sebanyak itu juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku dan menjauhkan dari api neraka. Kecuali kata Nabi Muhammad SAW adalah ketika orang tersebut memutuskan tali silaturahmi wal iyadu billah. Ya. Sehingga orang tersebut merugikan daripada dirinya sendiri, akan mengharamkan dirinya daripada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat banyak daripada nasihat-nasihatnya Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya, mengatakan bahwasanya ya ma'syaral muslimin, wahai kalian orang-orang muslim, kata Nabi Muhammad, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasilu arhamakum, sambunglah tali silaturahmi di antara kalian, falaisa min thawabin asra min silaturrahim. Kata Nabi Muhammad, tidak ada pahala yang paling cepat melebihi pahala menyambung tali silaturahmi. Kalau kita mau mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah, yang paling cepat bagaimana? Bukan dengan sholat kita, bukan dengan zikir, bukan dengan iktikaf di masjid, tapi kita keluar temui daripada orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang kita musuhi, kita maafkan mereka, kita sambung, kita jalin tali silaturahmi dengan mereka. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, itu adalah amalan yang paling cepat untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengusir orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi dari majelisnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah mengatakan la yujalisuna qati' rahim. Tidak boleh duduk bersama kami orang yang memutus tali silaturahmi, kata Nabi Muhammad. Ini di dunia padahal, apalagi nanti di hari kiamat. Di dunia diusir sama Nabi Muhammad. Kenapa? Apa alasan Nabi Muhammad ini tidak mau duduk sama orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi? Alasan Nabi Muhammad tidak mau duduk dengan mereka karena mereka ini juga bisa menjadi penyebab terhambatnya rahmat Allah yang turun untuk daerah sekitar. Karena kita mengetahui di zaman Nabi Musa ada seseorang, di zaman Nabi Musa, di daerahnya Nabi Musa ketika itu terjadi paceklik, tidak turun hujan, kemarau yang sangat panjang, orang-orang pada kehausan, banyak daripada ternak-ternak yang mati, tumbuhan-tumbuhan tidak ada yang bisa hidup. Maka mereka berkumpul bersama Nabi Musa untuk minta istisqa, salat minta air hujan. Sekali, dua kali tidak, tiga kali tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Musa meminta penyebab kenapa Allah tidak menurunkan hujan, sedangkan sudah salat istisqa sampai 3 kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Musa, sampaikan kepada umatmu untuk mereka saling bermaaf-maafan,
untuk mereka saling menyambung tali silaturahmi karena ada 2 orang di antara umatmu yang memutuskan tali silaturahmi, dan karena penyebab orang tersebut aku mengharamkan hujan untuk kalian semua. Karena sebab 2 orang saja, satu daerah terjadi paceklik, satu daerah terkena imbas daripada dosa-dosanya. Maka apa kata Nabi Musa? Nabi Musa langsung berkhutbah dan mengumumkan daripada apa yang Allah pesan kepada umatnya tadi, sehingga 2 orang tersebut tergerak untuk saling bermaaf-maafan. Ya, tidak sampai ketika selesai daripada saling bermaaf-maafan, Allah langsung menurunkan daripada hujan kepada mereka. Sehingga ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai melarang setiap orang yang memutuskan tali silaturahmi untuk tidak duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Muhammad Al-Bakir ini putra daripada Imam Ali Zainal Abidin. Beliau mengatakan bahwasannya aku sering mendengar ayahku mengatakan la tusahib qati'ur rahim. Aku dididik sama ayahku untuk tidak duduk sama orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Kenapa? Fa inni wajadtuhum mal'unan fi kitabillah. Karena aku mendapati orang yang memutus tali silaturahmi ini terlaknat di dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali. Artinya di dalam Al-Quran Allah menurunkan 3 ayat yang menunjukkan laknat bagi orang-orang yang memutus daripada tali silaturahmi. Dan ini kalau ancaman yang Allah berikan sangat besar bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka begitu juga sebaliknya. Manfaat atau fadilah atau derajat yang sangat tinggi bisa didapatkan seseorang ketika orang tersebut tidak memutuskan tali silaturahmi, atau dia menyambung daripada tali silaturahmi. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan ada amalan yang mana kalau kalian mengamalkan daripada amalan ini, kalian tidak akan dihisab oleh Allah, alias masuk surga tanpa hisab, atau kalian akan dihisab dengan hisab yang ringan. Apa amalan tersebut? Kata Nabi Muhammad SAW, watasil man qata'ak. Hendaknya kalian menyambung orang yang telah memutus daripada tali silaturahmi. Sekali kita menyambung daripada tali silaturahmi ini, akan tercatat nama kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan, laisal wasil bil mukafi. Bukan dikatakan orang yang menyambung tali silaturahmi itu orang yang balas budi. Maksudnya balas budi bagaimana? Ketika orang baik kepada kita, kita membalas baik kepada mereka, itu bukan dikatakan menyambung tali silaturahmi. Karena itu sebagai kewajiban. Yang dinamakan silaturahmi bagaimana? Yang namanya silaturahmi adalah ketika kalian menyambung orang yang memutus kalian. Kalau menyambung orang yang berbuat baik kepada kalian, itu bukan silaturahmi. Itu sebuah kewajiban. Itu adalah adabnya seorang mukmin. Tapi yang namanya silaturahmi, kata Nabi Muhammad, adalah ketika kalian melihat jelas-jelas orang yang memutus hubungan dengan kalian, kemudian kalian berusaha untuk menyambungnya, atau kalian memaksa diri kita untuk tidak memutus hubungan kepada siapapun daripada orang yang beriman. Apapun daripada latar belakangnya, apapun daripada sukunya, apapun daripada partainya, apapun daripada organisasinya, kita tidak mau putus dengan mereka. Orang tersebut baru dikatakan orang yang menyambung tali silaturahmi. Maka ayo hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak nasihat dari Nabi Muhammad SAW kepada kita. Hendaknya kita lebih sadar, kita lebih dewasa di dalam menyikapi daripada hari-hari kita ini, menyikapi daripada ketika kita bermasyarakat bersama umat Islam, bersama sahabat-sahabat kita dimanapun berada. Hendaknya jangan mudah untuk membenci seseorang, jangan mudah untuk mencaci seseorang, jangan mudah untuk memutus hubungan kepada seseorang hanya karena urusan yang remeh, hanya karena urusan duniawi, hanya karena urusan yang hina. Ya, kalau kita sampai memutus hubungan kepada mereka, sama saja kita memutus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama saja kita memutus hubungan pengampunan Allah kepada kita. Orang yang memutus hubungan tali silaturahmi hanya karena urusan politik kah, hanya karena urusan bisnis kah, hanya karena urusan organisasinya kah, hanya karena urusan partainya kah,
sama saja dia memutus hubungan pengampunan Allah kepada dirinya sendiri, seakan-akan dia tidak mau surga, seakan-akan dia tidak mau mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dengarkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, merubah diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang terus menyambung tali silaturahmi, menjauhkan daripada sifat-sifat orang yang memutus daripada tali silaturahmi, dan terus daripada sisa-sisa umur kita ini Allah jadikan sisa-sisa umur kita ini bertambah, menjadikan kita bertambah iman kita, bertambah ketakwaan kita, sampai di akhir usia kita, diakhiri usia kita dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan yang paling soleh, dalam keadaan yang paling indah, dalam keadaan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan dijadikan kuburan kita taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.